Selamat datang di channel YouTube Aspiandi Idea. Pada video kali ini, saya akan sedikit menceritakan tentang bagaimana pengalaman dalam mengajar di masa pandemi COVID-19. Tentu kita sudah ketahui bahwa COVID-19 ini telah berada di Indonesia dari awal tahun 2020. Kita sudah merasakan imbas atau merasakan penyebaran COVID-19 telah ada di Indonesia. Dan pada saat akhir pembelajaran semester ganjil pada tahun 2020-2021, kita juga masih melaksanakan pembelajaran yang baru, pembelajaran model baru, atau dalam bahasa istilah kerennya yaitu new normal. Ada istilah-istilah yang muncul pada saat kita dalam masa pandemi COVID-19 ini, yaitu ada istilah PJJ, pelajaran jarak jauh, PDR, belajar dari rumah, stay at home atau tinggal di rumah. Kemudian ada work from home atau bekerja dari rumah. Dan istilah-istilah ini juga sangat familiar di telinga kita hingga saat ini. Semua tingkatan sekolah dari tingkat yang paling bawah, playground, TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi terkena dampak COVID-19. Jadi sekolah dan kampus harus menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada saat ini. Ada dua istilah yang paling sering muncul pada saat pembelajaran, yaitu daring dan luring. Yang pertama, daring atau dalam jaringan itu adalah pembelajaran yang menggunakan jaringan, ya. Ada beberapa platform media sosial yang digunakan oleh institusi pendidikan, khususnya guru dalam menyampaikan materi mereka. Yang pertama, yang paling terkenal, yang paling sering digunakan adalah WhatsApp. Baik WhatsApp secara pribadi ke siswa maupun WhatsApp dalam grup kelas. Misalnya kelas 7, 8, 9 atau 10, 11 dan 12 itu juga memiliki grup kelas yang bisa di-manage oleh wali kelas masing-masing atau guru kelas atau guru mata pelajaran masing-masing. Di WA group, siswa bisa mengerjakan soal, latihan, atau material yang dibagikan oleh guru mata pelajaran. Kemudian yang kedua, guru bisa menggunakan Google Classroom sebagai kelas virtual mereka. Di situ guru juga bisa menyampaikan materi maupun tugas kepada siswa. Kemudian ada Google Form. Google Form ini adalah salah satu form atau formulir yang sangat familiar saat ini, di mana guru-guru bisa membuat soal latihan yang langsung bisa dikirimkan ke siswa lewat link dan dikirimkan lewat link ke WhatsApp group. Dan juga guru-guru tidak sulit untuk menilai dan mengoreksi soal tersebut karena sudah otomatis dikoreksi oleh Google. Kemudian ada Instagram. Guru juga bisa share tentang pelajaran atau materi di Instagram. Kemudian siswa juga bisa memberikan komentar kepada pembelajaran tersebut. Kemudian ada Facebook. Facebook ini juga sangat familiar kepada guru dan siswa, di mana guru-guru juga bisa menyampaikan materinya di Facebook dan siswa bisa menerima pembelajaran tersebut di Facebook juga. Karena rata-rata orang Indonesia, guru dan siswa itu memiliki akun Facebook.
Kemudian yang tidak kalah terkenalnya atau familiarnya yang digunakan oleh guru adalah YouTube channel. Dan ini banyak juga digunakan oleh guru-guru yang tentunya sudah memiliki keahlian digital. Karena jika memasukkan materi ke YouTube, mereka juga harus memiliki kemampuan untuk mengambil video atau memvideokan pembelajaran dan kemudian sedikit proses editing. Dan ini membutuhkan keahlian yang memang tidak biasa. Yang berikutnya adalah pembelajaran luring atau luar jaringan. Pembelajaran luring atau luar jaringan ini biasanya dilakukan oleh sekolah yang apabila siswanya tidak semua berada di tempat yang memiliki sinyal internet supaya bisa mengakses informasi atau mereka tidak bisa berkomunikasi dengan WhatsApp. Maka luring adalah salah satu cara yang terbaik untuk siswa yang tidak memiliki jaringan tersebut. Apa saja yang dilakukan oleh guru dan siswa atau sekolah dan orang tua terhadap proses pembelajaran yang berdasarkan luring ini? Siswa mengambil tugas di sekolah dan guru mata pelajaran berada di sekolah untuk mempersiapkan tugas yang akan diambil oleh siswa. Kemudian berdasarkan jadwal yang telah ditentukan oleh guru mata pelajaran, maka siswa tersebut harus mengantarkan tugasnya kembali ke sekolah. Kemudian tugas guru adalah mengoreksi seperti biasa dengan menggunakan buku atau mungkin kertas selembar sesuai dengan apa yang guru mapel perintahkan. Daring dan luring, memang kedua hal ini tidak bisa menggantikan pembelajaran tatap muka yang sesungguhnya yang telah dilaksanakan oleh siswa dan guru secara bertahun-tahun telah melaksanakan tatap muka tersebut. Tentunya ada kelemahan, tentunya ada juga hal positif yang didapatkan. Terutama untuk guru memang harus berinovasi, memang harus bisa melek internet pada saat ini. Untuk tahu bagaimana pendapat guru tentang daring dan luring ini, mari kita saksikan apa saja kendala-kendala daring dan luring yang guru-guru ini rasakan pada saat ini. Kali ini kita akan mewawancarai seorang guru bahasa Inggris yang mengajar luring dan daring ya. Nah, apa pendapat beliau dan kesulitan dalam mengajar luring ya? Luring itu adalah di luar jaringan. Ya, silakan Bu, pendapatannya apa? Oke, yang pertama masalah atau kesulitan dalam pembelajaran luring untuk siswanya. Pertama itu siswanya kalau untuk ngantar tugas itu tidak ada kendaraan atau tidak ada orang tua yang mengantar. Terus yang kedua gurunya kalau untuk menghubunginya karena tidak ada komunikasi, tidak ada HP. Ada berbagai permasalahan yang dihadapi oleh siswa dalam mengikuti pembelajaran luring ini. Salah satunya mereka sulit untuk dihubungi karena kadang-kadang mereka tidak ada di tempat, mereka tidak datang ke sekolah. Ada yang memang cuek dengan situasi, dengan keadaan mereka tidak mau datang ke sekolah. Nah, sehingga tugas yang seharusnya mereka kerjakan akhirnya tidak mereka buat, tidak mereka kerjakan, ya mereka tidak dapat nilai akhirnya. Untuk kesulitan dalam menghadapi situasi seperti ini, terutama yang diharapkan ketika melaksanakan praktek adalah tatap muka dengan siswa, tetapi karena situasi maka kegiatan tatap muka tidak dilaksanakan, tetapi dalam pelaksanaan ini secara luring maupun daring. Dalam kesulitan yang daring adalah kesulitan bagaimana pertama sulit mengenal siswa, dan kedua dalam mengikuti daring itu juga susah menghubungi siswa tersebut karena ketika melaksanakan praktik kita belum siap, terutama pendataan siswa. Kemudian kita saksikan juga
Apa kata-kata siswa tentang pembelajaran di masa pandemi ini? Kalau Darling itu kuotanya mikirin kuotanya habis. Kedua baru apa tuh? Belum lagi baterai cepat habis. Belumnya lagi susah itu kirimnya, belum terkirim apalagi itu ya. Ini mau belajar di sekolah. Dari sekian pendapat dari siswa dan guru dan dari pengalaman mengajar di masa pandemi COVID-19 ini, saya sedikit mengambil sebuah kesimpulan kecil tentang apa yang harus dilakukan oleh guru-guru dan siswa pada saat pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Karena untuk tahun ajaran baru pun belum tentu bisa sekolah itu dibuka seperti tatap muka yang sebelumnya kita lakukan. Guru dituntut memang untuk selalu inovatif dalam memberikan pelajaran atau materi secara PJJ atau pelajaran jarak jauh ini. Dan pastinya kalau PJJ melalui platform media sosial. Berarti saat ini memang guru-guru harus kreatif, harus digitalisasi di dalam pembelajaran mereka, baik secara WhatsApp, Google Classroom, Google Form, YouTube, Instagram, Facebook, dan bahkan TikTok mungkin bisa digunakan oleh guru untuk menjelaskan materi supaya siswa tidak bosan. Karena banyak pendapat bahwa siswa mulai bosan dan jenuh dengan pembelajaran yang sistem daring dan luring ini. Mereka lebih senang untuk ikut pembelajaran di sekolah. Apakah sekolah, siswa, dan orang tua siap jika sekolah dibuka? Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas menonton video ini. Sampai jumpa kembali.